Shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Hari ini kita berkumpul kembali di rumah Tuhan dan kita menyembah Tuhan dan menerima taburan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada hari ini. Sebab 6 hari lamanya kami melakukan segala kegiatan kami. Pada hari ini kini tiba saatnya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati memohon berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Ampuni setiap cacat celah kami, setiap perkataan kami yang salah, sehingga kami dapat diperkenan oleh Tuhan pada saat ini. Berkati seluruh kami yang telah hadir, ciptakan rajut aling perlindungan di dalam naungan kuasa-Mu. Bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang belum bisa datang, juga yang menyaksikan di dalam tayangan YouTube. Tuhan, berkati kami semuanya, sehingga kami dapat menikmati kelimpahan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami ingin memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita percaya pada hari ini kita senantiasa semakin diperhatikan oleh Tuhan. Hati kita harus lebih dekat dengan Tuhan, karena kita mendapatkan kasih yang melebihi kasih dunia. Oleh sebab itu kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Mengenal hatiku, hanya dekat kasih-Mu Bapa.
hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan mengenal hati kita. Amin. Tuhan menjaga juga hati kita. Hati yang hancur, hati yang gundah gulana, hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, Tuhan ikut campur tangan untuk menolong dan menyertai kita. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan bahwa firman berkata, kau besertaku dengan sayapmu.
Kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, di mana kami bersama-sama bisa berhimpun untuk kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan, untuk kami bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan 2 bagian Roh Kudus-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu adalah daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau mengurapi kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, badai hidup yang terjadi, kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan kami tidak akan pernah menyerah, karena Engkau Tuhan penolong kami, Engkau perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus campur tangan, Allah Roh Kudus bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala hormat dan keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita pada kesempatan pagi hari ini atas kemurahan-Nya kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih Tuhan melingkupi kita semua, amin. Amin. Kita dipenuhkan dengan sukacita karena kehadiran Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini sesuai dengan pujian terakhir tadi sebelum firman, bahwa dikatakan dengan sayapmu aku akan terbang tinggi, melintasi badai hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah sikap menghadapi badai. Sikap menghadapi badai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dari Markus pasal 4, Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ke-41. Dipersilakan. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih. Puji Tuhan. Perikop yang sudah kita baca bersama-sama, angin ribut diredakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya,
dan juga ada perahu-perahu lain yang menyertai mereka, yaitu perahu-perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan, tetapi bukan murid-murid yang inti. Jadi mereka yang mengikut Tuhan saat ada mujizat 5.000 orang dikasih makan oleh Tuhan, diberi makan dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Kemudian mereka itu mengikuti Tuhan. Dan pada waktu itu dalam ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka ke seberang melalui danau dan mereka itu naik perahu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perahu mereka itu kena angin topan. Angin topan itu angin badai, angin yang sangat besar itu yang terjadi di laut. Angin topan atau badai atau dalam bahasa Jawanya itu lisus, itu bisa terjadi di laut dan juga bisa terjadi di darat. Dan pada saat peristiwa ini itu terjadi di perairan, di laut, di danau. Nah, waktu itu angin topan itu datang dan sangat dahsyat, dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu. Jadi karena anginnya besar dan angin itu ada di atas air, sehingga air itu menjadi bergejolak. Terjadilah ombak yang sangat besar dan airnya itu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kalau kita membayangkan bagaimana sikap murid-murid saat ada angin badai topan yang dahsyat itu, tentu mereka itu akan panik, kemudian takut, khawatir kalau nanti perahu itu tenggelam. Kita juga sering mendengar berita ada perahu kemudian bisa tenggelam, terbalik, dan penumpangnya itu juga meninggal dunia karena tenggelam, tidak bisa berenang, tidak tertolong, banyak yang tewas. Itu kejadiannya kurang lebih seperti itu waktu itu. Di murid-murid itu sangat takut karena adanya badai, adanya angin topan, dalam kata lain angin sakal yang mengamuk sehingga menimbulkan gelombang yang besar. Nah, kepanikan itu juga dirasakan mereka yang menumpang di perahu-perahu lain, karena hampir bersamaan sehingga mereka juga merasakan hal yang sama, sehingga ketakutan, kepanikan di antara orang banyak itu terjadi. Kemudian yang satu hal menjadi pelajaran, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa."
Tuhan itu sedang istirahat di buritan, di sebuah tilam. Angin itu menerpa mereka. Ini juga Tuhan mempunyai tujuan, mempunyai maksud, supaya mereka itu bisa belajar untuk menghormati Tuhan, bisa mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya. Tuhan Yesus dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seolah-olah itu menyalahkan Tuhan. Loh, angin ribut seperti ini, gelombangnya besar, airnya masuk ke dalam perahu. Kenapa engkau guru diam saja? Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangun, kemudian menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam dunia, kita mengiring Tuhan, kita juga laksana orang-orang yang sedang naik perahu mengarungi samudera kehidupan ini. Kita seringkali menghadapi badai, ya. Badai hidup bisa berupa tantangan, bisa berupa krisis ekonomi, bisa sakit penyakit, bisa berupa permasalahan, bisa berupa pergumulan-pergumulan yang harus kita gumulkan yang belum tercapai. Bisa juga badai itu berupa sikap hidup orang lain yang tidak menyukakan hati kita. Saat kita direndahkan, saat kita dihina, saat kita mendapatkan fitnahan, saat kita tidak dimanusiakan, dan sebagainya. Itu adalah laksana badai, seperti badai yang menerpa kehidupan kita. Kalau murid-murid seperti badai yang mengamuk, anginnya mengamuk dan airnya masuk, membuat panik, membuat khawatir, membuat gentar. Satu hal, bagaimana kita menghadapi badai itu. Bagaimana kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, perasaan takut, khawatir, perasaan cemas yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi? Itu adalah badai yang ada dalam kehidupan kita. Badai itu tidak selalu yang besar. Ada angin badai yang kecil, ada angin badai yang sedang, dan ada angin badai yang besar yang bergelora. Satu hal, kita perlu menyadari bahwa badai itu selalu ada dalam kehidupan kita, silih berganti. Seperti halnya laut itu selalu diterpa angin dan tidak pernah berhenti. Tetapi skalanya itu berbeda-beda, kadang kecil, kadang sedang, kadang besar. Kalau angin laut, badai di laut itu sedang besar, maka pelaut itu tidak berani untuk melaut karena takut nanti kena badai itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bisa tenang dalam menghadapi badai itu tidak mudah. Kita harus bisa menghadapi badai dengan cara yang tepat.
badai kehidupan dengan cara yang tepat, dan kita harus bisa untuk tenang menghadapi segala sesuatu, sehingga kita tidak panik dan tidak gentar dan tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan sesama kita, tidak menyalahkan hamba Tuhan ataupun lain-lainnya, tetapi bagaimana kita harus bersikap dengan tepat. Kita perlu menenangkan diri kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita baca ulang 37-38. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Badai itu selalu ada. Badai itu selalu ada, timbul, tenggelam dalam kehidupan kita. Walaupun skalanya itu tidak sama, tapi kuncinya satu, kita menyadari kalau badai itu ada, dan kita supaya tidak panikan, supaya kita bisa tenang. Bagaimana kita harus bergumul ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang kita hadapi. Bisa pekerjaan, bisa keluarga, anak, suami, lingkungan, dan sebagainya. Kita bisa menghadapi amukan badai itu. Belajar untuk tenang, bahwa badai itu memang ada, tetapi Tuhan itu lebih berkuasa untuk mengalahkan badai itu. Jangan sampai kita beranggapan masalah ada terus, bertubi-tubi, kapan selesainya, kapan Tuhan datang, sehingga terlepas dari semuanya itu. Masalah ini terjadi karena ini, karena si ini, karena si itu. Sekarang kita ubah sikap kita, supaya kita belajar menjadi tenang dan tidak salah sikap. Amin. Tidak salah sikap dalam menghadapi badai hidup. Kemudian tadi sampai ayat 38 ya. Kemudian ayat 39, yaitu hal yang kedua yang perlu kita renungkan, kita sadari bahwa yang pertama, badai itu selalu ada. Kita sadar badai itu selalu ada, dan bagaimana kita belajar untuk tenang menghadapi itu. Kemudian yang kedua, saat menghadapi badai hidup adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Tuhan Yesus bangun, kemudian menghardik danau itu, menghardik angin itu supaya tenang, supaya diam. Dan terjadilah angin itu teduh kembali dan danau itu menjadi teduh kembali. Anginnya reda, danaunya teduh kembali. Tidak ada angin, tidak ada taupan, tidak ada ombak yang bergelora lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan untuk angin itu diam.
Tuhan Yesus Kristus memerintahkan danau itu untuk tenang, untuk teduh. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi badai yang bergelora sekalipun, kita percaya saatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti hal ini, Tuhan menyatakan kuasanya, memerintahkan badai untuk berhenti, untuk tenang, karena Tuhan itu berkuasa atas langit bumi, atas samudra raya, atas seluruh alam semesta ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saat itu murid-murid itu bersama dengan Tuhan, memanggil Tuhan, Tuhan itu memberikan pertolongan. Cuma sayangnya murid itu memanggil Tuhannya dengan nada yang menyalahkan. Tapi Tuhan berkuasa untuk menolong. Tuhan meredakan angin badai itu, meneduhkan danau itu, sehingga kapal-kapal yang lain juga ikut menjadi tenang. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid itu mendapatkan teguran dari Tuhan karena mereka panik, takut, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Nah, setelah itu mereka menjadi percaya dan mereka mengakui kuasa Tuhan, mengakui Yesus Kristus yang berkuasa atas alam semesta. Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Ini ayat 41, mereka menjadi sangat takutnya itu beda dengan takut yang di atas. Kalau takut yang di atas itu takut karena panik, khawatir. Nah, yang ayat 41, mereka menjadi sangat takut, itu takut, gentar, dan hormat, dan mengagumi akan kuasa Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tuhan Yesus meredakan angin ribut ini, meredakan badai. Murid-murid itu menjadi semakin kuat kepercayaan mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan, dan mujizat-mujizat terjadi. Mereka mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga adalah badai pasti berlalu. Yang pertama, badai itu selalu ada. Yang kedua, saat badai ada adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi badai, tidak usah takut. Di balik itu kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Kemudian yang ketiga, badai itu pasti berlalu. Jadi badai itu kayak angin itu langsung wus, udah nanti lewat. Sering ada di luar negeri juga angin badai, macam-macam angin badai itu besar sekali sehingga menumbangkan rumah, menumbangkan pohon dan sebagainya. Tapi setelah itu udah lewat,
tinggal sisanya bekas-bekasnya itu berantakan. Badai pasti berlalu. Jadi kalau kita menghadapi badai kehidupan, kesusahan dan sebagainya, kita percaya badai itu akan selesai, permasalahan akan selesai, pertolongan Tuhan akan dinyatakan, sakit penyakit disembuhkan, berkat-berkat dicurahkan. Jadi kalau menghadapi badai, jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukur dan semakin datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita belajar. Ada seekor burung rajawali. Burung rajawali itu burung yang besar, yang kuat, sayapnya juga lebar. Rajawali itu tahu saat badai itu akan muncul, akan datang. Kemudian rajawali itu mempersiapkan dirinya dengan terbang tinggi di ketinggian tertentu. Jadi tidak di bawah, tetapi rajawali itu terbang tinggi, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, siap menghadapi badai. Oh, badai ini akan datang. Dia siap-siap di atas. Kemudian ketika badai itu datang, rajawali itu akan mengembangkan sayapnya. Kemudian badai datang, dia akan terangkat oleh badai itu, naik dan terbang tinggi mengatasi badai itu. Dia jauh di atas badai sehingga tidak terkena badai, tidak kena terpaan badai itu. Sebab kalau badai itu menerpa dan badai itu sangat besar, itu akan menyapu segala apa yang dilewati. Tapi rajawali ini mempunyai hikmat. Dia terbang tinggi, melampaui badai itu, di atas badai itu. Semakin tinggi, semakin badainya besar, dia mengembangkan sayapnya, dia terbang semakin tinggi mengatasi badai itu, sehingga tidak mengenai dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rajawali itu walaupun ada badai sedahsyat apapun, rajawali itu tidak terkena badai, tidak keikut ke bawah badai, tapi dia di atasnya dan terus dia tetap tegar. Dan setelah badai itu lewat, rajawali itu menang, tidak terkena bahaya dan bisa beraktivitas kembali untuk mencari makan, untuk berkembang biak dan sebagainya. Ini satu ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menghadapi badai hidup, kita belajar seperti rajawali ini, terbang tinggi. Kemudian saat badai ada, kita semakin tinggi. Tingginya maksudnya apa? Kita mencari tempat yang tinggi, kita ini mencari Tuhan, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, kemudian menaikkan doa syafaat maupun doa pribadi dari masalah-masalah badai yang kita hadapi, kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan hanya di bawah, di kaki gunung, tetapi kita naik supaya kita bisa mengatasi badai itu. Dan jangan menyerah menghadapi badai kehidupan. Jangan menyerah,
Jangan menggerutu, jangan putus asa, jangan ngelokro. Kita semangat, kita pantang menyerah, karena kita bersama-sama Tuhan. Kalau kita naik ke tempat tinggi, kita mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan pembelaan kepada kita, dan kita mau bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Murid-murid ini bersama-sama dengan Tuhan, maka saat menghadapi badai hidup, saat menghadapi angin topan, mereka ditolong oleh Tuhan. Angin itu diredakan dan danau ditenangkan. Demikian juga untuk kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kalau bersama Tuhan, terus mencari Tuhan, percaya Tuhan menjadi pembela kita, penolong kita, kita diberikan kemenangan. Kita akan baca satu ayat lagi, 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan, bahwa Tuhan itu izinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, tetapi itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Amin. Dan kalau kita dicobai, Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Satu hal, kita terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita naik terbang ke tempat tinggi bersama-sama dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita yakin Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pembela bagi kita, menjadi penolong bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi badai hidup, kita bertekun dalam doa, kemudian tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, memiliki iman, pengharapan dan kasih yang kokoh kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersikap menghadapi badai dengan kita tekun dalam doa, kita percaya, kita memiliki iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Walaupun badai itu ada, kita akan diberikan pertolongan. Kalau badai itu ada, datang, kita akan merasakan mujizat Tuhan, dan badai itu pasti akan berlalu dari kehidupan kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Dia yang empunya langit, bumi dan seisinya, yang telah menebus kita dari segala dosa, dan Tuhan menanggung kehidupan kita sampai kepada kemuliaan di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dan kita naikkan pujian Lingkupiku dengan sayapmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima
Terima kasih Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah di saat kami menghadapi badai kehidupan ini, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menuntun langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Dan Engkau senantiasa menolong dan membela kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini. Berkati dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Dan seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Ialah kuasa kebangkitan membangkitkan tubuh, jiwa, roh kami, membangkitkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepadamu ya Bapa di surga, dan membangkitkan, menghidupkan ekonomi kami, menghidupkan hidup nikah kami, buah nikah putra putri kami hidup, tubuh, jiwa dan rohnya hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengenai masalah hidup Tuhan tolong. Kuasa Roh Kudus membela, memberkati mereka. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang terbaik memberkati setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menghidupkan usaha kami, pekerjaan anak-anak, dibuat berhasil oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima berkat-berkat terbaik ini. Imam-imam dan lain Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagi yang percaya, dosa-dosanya diampuni. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kasih, rahmat, dan anugerah keselamatan yang abadi saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Turunkan penyertaan dan perlindungan-Mu untuk bangsa negara Indonesia, ya Tuhan. Belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, turun untuk Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dilamat, dipakai oleh Tuhan
Berkati tenaga-tenaga medis dimanapun mereka, dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan menyertai mereka, para malaikat Tuhan menyertai mereka. Segala kuasa mau dipatahkan, dihancurkan. Roh Kudus, berkati bangsa kami, berkati anak-anakmu sebagai biji mata Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-alat Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami saat ini ya Tuhan. Terimalah Bapa, baik 1/10 milik Tuhan, buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan untuk pembangunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami unjukkan kepadamu Bapa, seperti yang Kau janjikan, Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit. Kau curahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan. Inilah janji Tuhan, dan Kau akan menghardik belalang-belalang pelahap. Apapun wujudnya, apapun makhluknya, kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya, kuasa darah Yesus Kristus, hancurkan iblis, hancurkan kutuk, hancurkan sumpah serapah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat Tuhan turun dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap usaha. Diberkati Tuhan. Pengembalaan Kau berkati, dilimpahi dengan berkat-berkat kemuliaan hadirat Tuhan. Para imam yang melayan Kau berkati dengan kuasa Tuhan. Pelayanan-pelayan diakon yang diberkati, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan melalui hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon doa-doa ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semua.